sedikit tentang bagaimana wajibnya puasa. Kita telah jelaskan makna ya ayyuhalladzina amanu. Allah telah memanggil orang-orang yang beriman, yang imannya masih proses, masih butuh latihan untuk memperkuat iman dengan cara kutiba alaikumussyam, diwajibkan. Karena kata-katanya kutiba berarti wajib di atas wajib. Walaupun dia mempuasakan sepanjang masa, karena kewajiban itu sengaja dia langgar, maka tidak bisa dia tebus kecuali hanya dengan bertaubat kepada Allah. Maknanya yaitu as-siyam, yaitu puasa. Bukan sekedar menahan makan minum, tapi menahan dari segala yang dilarang pun. Dan puasa ini sudah menjadi kebiasaan juga bagi orang-orang terdahulu, baik Bani Israel. Telah Allah wajibkan juga dulu berpuasa, sebagaimana kita diwajibkan berpuasa. Bahkan ada puasa yang Allah perintahkan dulu tidak boleh berbicara. Menahannya itu bukan sekedar makan minum berdusta, tapi dengan berbicara pun tidak boleh, itu dulu. Tapi untuk umat Nabi Muhammad syariatnya diringankan, boleh bicara tapi jangan dusta, tapi jangan ada perkataan kotor. Bahkan Nabi Zakaria Allah perintahkan berpuasa 3 hari berturut-turut dengan beriktikaf di Baitul Maqdis. Karena waktu itu Nabi Zakaria ingin dapat anak. Usia beliau sudah 100 tahun. Istrinya mandul. Istri sudah umur lebih kurang 90 tahun. Ya, Nabi Zakaria umur sudah 100 tahun. Kalau ada orang sekarang, laki-lakinya umur 100, ibu-ibunya umur 90, masih ada harapan tidak punya anak? Tidak. Artinya apa? Tidak punya harapan lagi. Tapi Nabi Zakaria dia tidak putus asa dari ingin punya anak, dan selalu berdoa. Yang beliau risaukan, siapa yang meneruskan kerja kenabian? Karena beliau seorang nabi, siapa yang nanti menggantikan beliau jadi nabi? Maka diminta oleh Nabi Zakaria, qala rabbi ja'alli ayah, ya Allah berikan kepadaku tanda. Apa tanda-tanda agar aku bisa punya anak? Caranya gimana? Ini bagi orang-orang yang sudah lama nikah tidak punya anak, ini caranya. Tapi jalan Nabi Zakaria apa itu? Beliau mengkhusyukkan ibadah di masjid dengan puasa selama 3 hari. Allah tukalliman nas, kamu tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari. Tetapi yang puasa Ramadan ini sudah Allah wajibkan juga kepada ahli kitab sebelumnya, Yahudi ataupun Nasrani sudah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Tetapi Yahudi dan Nasrani itu mereka gagal dalam Ramadan ini. Makanya dalam Al-Fatihah, dalam Al-Quran, Yahudi itu yang dimurkai, sedangkan Nasrani itu sesat. Ghairil maghdubi alaihim walad
dhalin. Siapakah yang dimurkai? Itu Yahudi. Siapakah yang sesat? Itu Nasrani. Kenapa dimurkai? Karena yang Yahudi ini terlalu menggunakan logika. Ketika Ramadan itu kan musim panas, sehingga dikatakan pembakaran. Karena saking panasnya disebut dengan terbakar. Awal daripada bulan-bulan itu, orang Arab menamakan bulan itu karena sering pada bulan itu terjadi sesuatu. Karena terjadi sesuatu. Seperti bulan Muharram, artinya bulan yang diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena waktu itu terjadi sering di Arab itu perang antar suku. Maka di bulan Muharram ini diharamkan berperang. Namanya Muharram, bulan yang diharamkan berperang. Maka orang Arab dia patuhi. Selama bulan Muharram ini mereka tidak perang, karena bulan yang diharamkan berperang. Kemudian setelah Muharram apa lagi? Bulan apa? Bulan Safar. Apa arti Safar? Perjalanan, itu sin, safar. Kan ini sad, safar. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Apa artinya safra? Kuning. Kah? Warna mi kah? Kuning. Bulan kuning. Kenapa daun-daun mulai menguning? Waktu itu daun-daun menguning. Kalau bulan menguning apa namanya? Gugur. Musim gugur, daun-daun menguning. Setelah bulan Safar apa? Rabi'ul Awal. Rabi', apa arti Rabi'? Aku tidak tahu, ayo. Wah, kemana kan Islam nama bulan tidak tahu dah. Rabi', musim semi. Musim semi pertama. Kok musim dingin kah? Mulai masuk musim dingin. Rabi'ul Tsani, musim dingin kedua, musim semi kedua. Kemudian setelah Rabi'ul Akhir apa lagi? Jumadil Awal. Apa arti awal? Jumad. Apa artinya Pak? Jumad. Ada istilahnya zaman kejumudan, zaman jumud namanya. Kalaulah dingin, lah sangatlah dingin, air itu baalai. Lah sangat dingin, beku. Jumat itu artinya beku. Jumadil Awal musim beku pertama, artinya sangat dingin lah. Jumadil Akhir musim dingin terakhir. Kalau di Mekah, Madinah pas musim Jumadil Awal, Jumadil Akhir tuh, yo memang pacah-pacah bibirnya, jo kaki, saking dinginnya. Karena sampai kepada 5 derajat, 6 derajat Celcius. Dan bahkan sekarang sudah banyak salju karena saking dingin. Setelah Jumadil Akhir, kini bulan apa? Rajab. Apa arti Rajab? Setelah beku mengalai
cair. Bulan Rajab es mulai mencair. Itu artinya. Kemudian setelah Rajab Sya'ban, Syu'ab. Apa arti Syu'ab? Cabang. Es yang mencair tadi mengalir bentuk air dan mengalir ke situ, ke situ, ke situ. Mulai mengalir bercabang-cabang. Namanya Sya'ban. Setelah berarti kalau Rajab es yang dingin tadi mulai mencair, berarti mulai masuk musim panas. Sya'ban lah mengalirnya, tambah panas. Ramadan apa artinya? Terbakar. Bukan sekedar panas, tapi panasnya sampai terbakar. Dan Anda pernah merasuan ketika umrah Ramadan 10 hari terakhir 2016, karena angin saja rasa kata bakar muka tudinya, rasa terbakar wajah. Awak kalau hari angin karena angin deh sajiwaknya lah kece awak kalau di negara awak. Tapi kalau di Arab tu pas hari angin tiba lo angin, jadi arok lo anginnya dingin, angin lo pada udara tu takui wak karena angin tu tiba angin takui wak dia saking panasnya. Sehingga ada kawan pakai gamis kah, gamis dirandamnya di lembak, itu diramih nasa seketik dilakiknya berjalan ke masjid haram tu malaki tiba di masjid lah karyang maju tu menjamu di badannya ya, karyang sih saking panasnya tu. Dan waktu itu sampai derajat 50 derajat pas panihnya dia bantu terbakar wadanya. Setelah Ramadan apa? Syawal. Apa arti Syawal? Syawal peningkatan, meningkat. Panas yang di bulan Ramadan tadi di bulan Syawal meningkatnya. Setelah Syawal apa lagi? Zulqaidah. Artinya asal katanya qa'ada, qu'ud. Apa-apa sedang mengakini kah? Duduk. Zulqaidah bulan duduk-duduk. Saking panasnya di luar rumah, orang Arab tidak mau keluar. Duduk-duduk aja di rumah leh. Bulan duduk-duduk karena saking panas. Baru masuk setelah itu Zulhijjah, karena orang waktu itu naik haji. Penamaan bulan itu berdasarkan keadaannya. Keadaan waktu itu diberilah nama bulan. Kalau sedang musim semi, Rabi' namanya. Kalau sedang baku, Jumat namanya. Kalau eslah mulai mencair, Rajab namanya. Kalau lah mulai angin bana terbakar, di anginnya Ramadan namanya. Kemudian kalau Masehi itu magiah nama Januari, Februari, Maret, April, itu magiah nama berdasarkan dewa-dewa Yunani kuno. Nama dewa adanya. Sebenarnya yang syar'i itu sebenarnya berdasarkan bulan, seperti bulan Hijriah, bukan nama dewa. Nah, orang Yahudi yang dimurkai tadi, dia diperintahkan puasa, tapi dia nyo cadiak keceknya, nyo cerdas keceknya. Musyawarah lo para rahib-rahib Yahudi, para ustad-ustad Yahudi kalau yang dimusyawarahkannya bulan Ramadan kok kan nangik, cie lai siangnya lamo, malamnya sawanta. Artinya puasa itu lama, puasanya lama. Ketika mau Ramadan di situ jam ampe itulah azan subuh, jam ampe azan subuh.
Bila buka 7:15 malam. Lama naleh. 7:15. Ada yang pernah 6:30 kurang 10. 7:30 kurang 10. 7:30 berbuka. Artinya apa? Malamnya sebantanya, siangnya lama. Hangit lo lah. Berpuasa lo disuruh. Orang Yahudi itu musyawarahnya, Allah tu kan maha pengasih, maha penyayang. Nan jaleh awak tetap puasa sebulan. Allah surah puasa sebulan. Cuman dia angik kita pindahan bulannya. Bila musim Rabiul Awal, musim semi ko udara dingin, sajua siangnya dan malamnya panjang. 6:30 baru salat subuh. Pukul 5 lah azan maghrib. Osawanta siangnya. Sajua lo siangnya. Waktu ambo di situ bulan Rabiul Awal tu salat Jumat tu bacari, ndak akan lama saji dah. Bacari nan dia kanai matahari. Sajua rasanya kanai matahari itu. Dia waktu itu memang dingin. Jadi kanai matahari nan awak itulah kira-kira. Alasannya Allah tu kan maha pengasih penyayang. Yang penting puasa sebulan tetap. Hanya saja bulan saja yang kita pindahkan. Sepakat, sepakat jarang. Maka Yahudi ko dimurkainya. Tidak lulus. Kama kutiba 'alal ladzina min qabli. Sebagai orang telah diperintahkan. Tapi dipindahnya bulannya kelamak di nyonya. Nang kasanang di nyonya. Kemudian Nasrani, dalin, sesat. Nasrani kalau ini ketika diperintahkan bulan Ramadan puasa, bila Allah surah terbit fajar sampai terbenam matahari. Terbit fajar, azan subuh sampai matahari terbenam. Azan maghrib. Kece orang Nasrani, saya sanggup lebih dari itu. Itu seketek baru itu. Ambo kuat pada itu. Jadi akhirnya Nasrani ini berpuasa Ramadan, tetap puasanya di bulan Ramadan. Hanya saja dia sahur subuh, sebelum subuh itu, maka dia puasanya sampai sahur lagi. Puasa wisal. Tidak pas matahari terbenam nyoba buka dah. Tapi babukonya langsung je sahur. Batu. Kalau wak labihan tambah banyak palonya. Dilebihkannya akhirnya sesat kecil. Sesat. Tak boleh melebihi apa yang telah Allah tetapkan. Tak boleh dikurangi, tak boleh dilebihi. Bara yang menjadi petunjuk Allah sekaraja segitu. Sama seperti perintah qisas. Qisas ini juga sudah ada dulu Bani Israel. Orang Yahudi, ketika ada orang Yahudi yang dibunuh, maka dia berkata tidak cukup nyawa bayar nyawa satu. Karena yang dibunuh ke orang Yahudi dan membunuh bukan orang Yahudi, balasannya seluruh keluarga yang membunuh dibunuh. Itu loh kisah seneceknya, dilabihannya. Tapi bagi orang Nasrani, ketika ada orang Nasrani yang terbunuh, Allah suruh kisas. Akhirnya maafan selah. Tidak perlu kayak dikisas, maafan selah. Sesatnya. Yang Allah suruh A kecewa Allah, A kecewa, B kecewa Allah, B kecewa. Itu baru orang beriman. Jadi bila puasa Allah surah Ramadan, umat Islam lulus. Tidak itu katukannya bulannya dah.
Yang kedua bila mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Alhamdulillah orang Islam lalu lulus. Bahkan dua-duanya menunggu kawa buka tu saking lulusnya. Ini diunyiannya. Bahkan sabalun babuko lah bacari pabukuan. Dan walaupun nyomode itu lulus mengerjakan sesuai perintah. Itulah umat Islam. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.